Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih channel yang dirahmati oleh Allah, berbahagia sekali kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Maka tidak ada kata yang paling pas untuk kita sanjungkan kecuali dengan puja dan puji, syukur kehadiratnya dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi sohibul barokah, sohibul fadilah, yang kita nantikan syafaatul uzmanya ketika di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya, pada kesempatan yang baik ini akan baik pula kalau kita bisa saling to take and to give, saling berbagi ilmu dan pengalaman, khususnya dalam hal agama. Di sini ada satu tip yang ingin kami sampaikan yang berjudul zikir mustajab, pelancar rezeki, pelunas hutang, pengabul hajat, dan penenang hati. Lalu kepada siapa kita meminta petunjuk tentang zikir mustajab tadi? Tentu karena itu datang dari Allah, datang dari Rasulullah melalui para pewaris-pewarisnya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para alim, para ulama, sampai pada kiai, dan sampailah pada kami untuk kami bagikan kepada saudara-saudaraku jamaah Al-Fatih channel. Adapun doa ini itu disampaikan dari Nafi. Nafi ini dari Ibnu Umar. Beliau berkata, ada orang mengeluh di depan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluhannya, ya Rasulullah, hidupku selalu kekurangan rezeki atau sulit penghidupannya. Jawab beliau, Nabi Muhammad SAW, di manakah kamu dari sholawatnya malaikat dan tasbihnya segala makhluk yang dengan kalimat tersebut mereka diberi rezeki? Lalu ia pun bertanya, apa yang dimaksud ya Rasulullah? Maka beliau Nabi Muhammad SAW bersabda, bacaan itu adalah Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Astaghfirullah. Kami ulang lagi, Subhanallah walhamdulillah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Astaghfirullah. Kami ulang lagi, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim,
Astaghfirullah. Pendek sekali ternyata doa itu. Dibaca berapa kali? 100 kali. 100 kali. Hitungannya memang banyak. Tetapi kalau dilaksanakan, itu hanya sekitar 10 menit selesai. Ya. Sangat ringan, sangat mudah. Tetapi penuh dengan berkah. Maka saran kami, doa ini lakukanlah dengan penuh penghayatan, penuh perhatian, penuh khidmat, penuh ikhlas. Karena membutuhkan pengorbanan waktu. Doa ini dianjurkan dibaca sesudah azan subuh, sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh, hingga iqomat. Jelasnya sebelum sholat subuh, di antara azan dan iqomat itu makom atau tempat berdoa paling makbul di situ itu. Maka disarankan oleh Nabi membacanya di saat yang sangat mustajab tadi. Dengan demikian, apabila itu sudah dilakukan, harta dunia pasti akan merunduk rendah, datang menghampirimu. Coba lakukanlah, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penuh keyakinan atas petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini doa diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabatnya. Ternyata sahabat Rasulullah itu juga ada yang kaya, ada yang du'afa. Du'afa itu tidak punya apa-apa, alias miskin. Maka Rasulullah mengajarkan berdoa seperti itu. Nah, yang berat di sini hanya masalah waktu. Jadi kita harus setiap pagi rutin jamaah subuh. Atau saudara mendengar pertama kali orang azan, kemudian bacalah itu 10 menit tidak sampai kok itu kok. 10 menit tidak sampai, sebentar sekali. Ya. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Lupa itu berapa detik, ya? Ya. Cuma berapa detik, ya? Makanya ini harus dibaca dengan khusyuk. Kemudian yang penting lagi, kita harus sabar dalam berdoa. Tidak boleh mendikte kepada Allah, disegerakan atau minta ini minta itu. Mintalah secara umum. Ya. Kemarin sudah kami sampaikan cara ada berdoa supaya doanya disenangi oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah. Ini penting semuanya makanya. Ya. Ini untungnya atau hikmahnya kalau kita punya saudara, punya teman, itu modal untuk hidup bahagia itu. Ya. Makanya penting untuk dipahami. Kalau kita banyak saudara, banyak sahabat, banyak ilmu, ini menjadikan kita menjadi hidup lebih bahagia. Ya. Maka berbaiklah kepada orang tua. Nah, orang tua kalau jangan lupa doakan setiap saat, ya, supaya doa kita itu juga diijabah oleh Allah. Kalau kita sayang pada orang tua, ya, pada guru-guru kita harus sayang. Kalau kita punya dosa, kita mohon maaf kepada Allah. Meskipun ini doa ini pun itu permintaan maaf kepada Allah dan pengagungan Allah. Ya, maka
janganlah enggan untuk berdoa, karena doa itu yang utama adalah di dalam sholat itu, ya. Sholat itu jangan lupa, ya. Anda ingin berhasil, ingin sukses kok sholatnya nggak benar, ya, maka tidak akan mungkin dikabulkan. Dan ini yang penting sekali, janganlah saudara berpikir, aku sudah berdoa kok belum dapat apa-apa, sementara yang tidak berdoa saja dapat kaya. Ingat, orang yang tidak berdoa menjadi kaya, berlimpah harta, itu namanya istijrot. Itu pengelulu dari Tuhan, dan besok ketika meninggal akan menjadi tumpuan jeraminya atau hartanya itu menjadi neraka atau menjadi api dan membakar dirinya. Maka perbaiki, tingkatkan kualitas iman Islam kita dan ibadah kita. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada benar datang dari Allah, kalau ada kesalahan pasti datang dari kami. Kami merasa masih banyak dosa, banyak kekurangan dan kekhilafan. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.